Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu kukus mekar dan versi tanpa pewarna. Jadi ini benar-benar pure, untuk adonannya aku nggak kasih pewarna apapun. Tapi hasilnya kamu bisa lihat sendiri, benar-benar mekar, merekah banget seperti yang kamu lihat di video. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan dan juga teknik yang seperti apa? Jadi kamu wajib simak terus videonya sampai akhir, so keep on watching. Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, jadi kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan aku juga sudah tulis ulang semua bahan juga takarannya di kolom deskripsi di bawah. Untuk langkah yang pertama, jadi ini aku siapkan di mangkuk mixer, jadi aku masukkan dulu gula pasir, aku pakai kurang lebih 200 gram. Kemudian tambahkan hanya 1 butir telur aja, pastikan ini telurnya fresh bukan dari suhu lemari es. Kemudian tambahkan juga dengan tepung terigu protein sedang. Jadi ini nggak aku ayak ya, tapi lebih baik lagi kamu bisa ayak terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan juga dengan baking powder dan masukkan juga dengan garam, kurang lebih ini aku pakai setengah sendok teh. Tambahkan juga dengan SP dan pastikan juga untuk SP-nya ini masih aktif dan masih baru. Lanjut masukkan santan, ini adalah dari 1 saset santan sebanyak 65 ml, kemudian aku tambahkan dengan air hingga jumlahnya total mencapai 250 ml. Kemudian mulai naikkan di atas stand mixer dan aduk dengan kecepatan rendah di awal, tujuannya agar nanti bahan keringnya ini nggak bertaburan atau berterbangan ya. Setelah tercampur, kemudian naikkan di kecepatan sedang atau boleh juga pakai kecepatan tinggi, jadi sampai dia nanti tercampur rata dan teksturnya mulai kental, warnanya mulai pucat dan pada saat diangkat dia berjejak. Nah, jadi sampai warnanya putih pucat seperti di video ini ya. Kemudian mulai matikan mixernya. Yang aku maksud dia berjejak, jadi nanti hasilnya seperti ini setelah diangkat, benar-benar halus dan juga kental. Kemudian aku turunkan dari stand mixernya. Aku aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan benar-benar semua bahan tercampur rata dan juga tidak ada endapan bahan kering di bagian bawah adonan. Untuk ngaduk dengan spatula ini nggak usah terlalu lama, jadi sebentar aja memastikan benar-benar semua tercampur. Sampai konsistensinya seperti ini ya, dia halus dan juga lembut. Setelah itu aku akan tambahkan dengan kurang lebih 2 sendok makan mesis, atau nanti kalau kamu bikin bisa sesuai selera, kalau kamu suka bisa ditambahkan dari takaran yang sudah aku bikin. Nah, setelah itu aduk lagi. Ini aku aduk balik ya sampai semua bahan ini tercampur antara adonan dan juga misesnya. Untuk ngaduknya juga nggak usah terlalu lama. Pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan kukusan atau panci atau kelakat agar nanti setelah dia selesai langsung kita masukkan ke dalam kukusannya. Untuk cetakannya, jadi ini aku pakai cetakan puding atau cup puding. Ini bahannya dari plastik dengan volume kurang lebih 100 mg. Lanjut tuang semua adonannya ke dalam cup. Jadi ini aku pakai gelas takar ya, karena adonannya ini tebal dan juga kental. Pastinya dia lama, jadi kamu bisa pakai plastik segitiga agar hasilnya lebih cepat nanti untuk semprot masuk ke dalam cup atau wadah pudingnya ini. Nah, lanjut masukkan semua adonan sampai habis dan juga sampai penuh ke bagian atas ya. Dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 9 cup. Masing-masing cup ini jadi ngisinya aku sama sampai penuh ke bagian atas. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya aku taruh atau aku semprotkan ke dalam cup puding, kemudian langsung aku masukkan ke dalam kukusan. Pastinya kukusannya ini sudah mendidih airnya dan juga sudah berasap banyak. Kemudian mulai aku tata ke dalam kukusan, jadi beri jarak antara satu dengan yang lainnya agar nanti pada saat mekar dia nggak bersentuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena kelakat yang aku pakai ini lumayan gede, jadi aku langsung masukkan semuanya.
Kemudian setelah selesai mulai tutup kukusannya dan aku kukus selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api besar. Ini dia hasilnya setelah kurang lebih 15 menit aku kukus. Jadi ini benar-benar merekah dan juga mekar banget seperti yang kamu lihat. Nah lanjut aku langsung ambil satu persatu dari dalam kukusannya. Tuh kamu lihat sendiri ya, benar-benar cantik banget hasilnya. Karena aku bikin kali ini untuk cemilan anak-anakku sendiri di rumah, jadi aku bikin tanpa pewarna apapun ya. Kalau kamu bikin, kamu boleh tambahkan pewarna apa aja, atau boleh juga ditambahkan dengan pasta dengan menggunakan rasa apa aja. Jadi bebas sesuai dengan selera. Dan ini dia hasilnya setelah aku langsung tata di atas cooling rack. Bener-bener cantik banget, ini empuk yang pasti harum. Hanya dengan menggunakan satu telur aja dan juga tanpa air soda, bener-bener cantik banget dan juga mekar merekah. Dan ini dia masih anget banget, jadi aku gak sabar untuk icip-icip rasanya. Untuk bagian bawahnya dia seperti ini ya contohnya. Dan untuk bagian atasnya dia bener-bener mekar merekah. Pada saat aku ambil satu, halus banget dan juga lembut pastinya. Di gigitan pertama ini lembut banget dan yang pasti gak bikin seret di tenggorokan. Selain untuk ide cemilan sendiri di rumah, jadi kamu juga bisa pakai untuk ide hampers atau hantaran, bisa juga untuk hantaran segala acara atau segala momen, atau bisa juga untuk ide isian snack box, dan boleh juga untuk ide hidangan pada saat lagi ada acara di rumah. Ini benar-benar cocok banget di segala macam acara, baik itu formal maupun gak formal. Yang pasti kalau untuk ide jualan, tinggal kita kemas saja dengan menggunakan plastik OPP dan lebih cantik lagi kita tambahkan dengan stiker jualan. Jadi tipsnya agar dia dapat mekar merekah seperti contoh di video, pastikan semua bahan yang dipakai itu masih baru dan juga fresh, tidak ada yang suhu lemari es. Jadi benar-benar suhu ruang, baik itu mulai dari telur, kemudian SP, dan juga yang pasti pada saat ngaduk harus benar-benar sampai dia putih kental dan juga berjejak. Nah jadi gimana? Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.